Salve fratres, sebagian umat Katolik sering menunjukkan betapa kacaunya doktrin dalam dunia Protestan sebagai bukti perlunya gereja yang tidak dapat sesat atau infalibel. Wajar saja manusia itu terbatas, penuh kelemahan dan mudah keliru, bahkan ketika niatnya tulus. Maka tak mengherankan jika ratusan bahkan ribuan denominasi Protestan tak pernah sepakat bahkan dalam hal mendasar. Apakah Allah mengasihi semua orang? Bagaimana seseorang diselamatkan? Apakah baptisan menyelamatkan? Jawaban bisa berubah tergantung pada gereja mana yang Anda datangi minggu itu. Namun ketika fakta ini disorot, sebagian Protestan buru-buru memainkan kartu what aboutism. Ya, tapi Katolik juga ribut terus kok. Mereka berusaha menyeimbangkan kegagalan mereka dengan menyoroti ketegangan internal di antara umat Katolik. Seolah-olah selama semua orang kacau, maka kekacauan mereka pun dapat dibenarkan. Padahal argumen ini sudah basi sejak abad ke-19. Santo John Henry Newman menanggapi keberatan seperti ini dengan jernih dan jujur. Ia mengakui bahwa memang benar, umat Katolik pun seringkali keras kepala, punya pendapat sendiri, dan kadang suka berdebat. Kita ini bukan makhluk dari planet suci yang berbeda dengan Protestan. Manusia adalah manusia dan memang dibiarkan tanpa bimbingan gereja. Seorang Katolik pun akan mempertahankan pendapatnya dengan cara yang tak jauh berbeda dari seorang Protestan. Tetapi inilah perbedaannya yang tampaknya sengaja diabaikan oleh mereka yang sibuk melempar tudingan. Dalam gereja Katolik ada batas, ada otoritas, ada suara gereja yang atas kuasa dari Kristus sendiri berbicara secara pasti dan mengikat. Disinilah akal budi yang sehat dan penuh iman menyerah, bukan pada opini manusia, tapi pada sabda Tuhan yang diwartakan oleh gerejanya. Memang benar, pada banyak hal yang belum ditetapkan secara infalibel akan selalu ada ruang diskusi, bahkan perbedaan tajam. Tapi ini bukan kelemahan, melainkan tanda hidupnya akal budi dalam iman. Berbeda dengan Protestantisme yang tidak hanya membiarkan opini pribadi merajalela, tapi juga menjadikannya fondasi struktur gerejawi mereka. Di sana tidak ada ajaran resmi Protestan, karena tidak ada satu gereja Protestan. Yang ada hanyalah sekumpulan pendapat yang terus bertambah, terpecah, dan berganti nama. Lalu dengan sedikit heran atau tawa kecil, kita bertanya, kalau memang gereja Katolik ini begitu membingungkan, sebagaimana yang mereka tuduhkan, mengapa justru kita yang memiliki katekismus resmi? Mengapa justru kita yang bisa menunjukkan dengan tegas apa yang gereja ajarkan, sementara mereka sibuk menentukan sendiri apa yang Alkitab mungkin maksudkan? Good job. Akhirnya, seperti yang ditegaskan Newman, hal yang layak dikagumi bukanlah kenyataan bahwa umat Katolik kadang berbeda pendapat. Itu hal biasa dalam gereja yang sudah 2 milenium berdiri dan hadir di berbagai belahan dunia. Hal yang benar-benar luar biasa adalah bahwa di tengah keberagaman budaya, bahasa, dan temperamen, umat Katolik setia tetap bersatu dalam satu iman, satu sakramen, dan satu magisterium. Kalau perpecahan internal jadi tolak ukur, baiklah, Protestantisme sudah kalah sebelum pertandingan dimulai.